Perkenalkan, nama saya Rivaldi Kasahu, kelas 6 TIL 2D4. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang analisa pengaruh perilaku petir pada saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Pada masa sekarang ini, tersedianya energi listrik merupakan salah satu komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di dalam suatu bangsa, baik dalam bidang industri, komersial, maupun dalam rumah tangga. Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi, kebutuhan akan tenaga listrik menjadi suatu keharusan dan harus ditingkatkan keandalannya. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis basah, di mana pada saat musim hujan maka akan banyak terjadi petir. Di Indonesia, petir merupakan salah satu gangguan alam yang rentan menyebar saluran transmisi, khususnya pada saluran udara tegangan tinggi. Penelitian tentang perilaku petir dan akibat sambaran petir ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti dahulu dan menghasilkan beberapa metode, diantaranya adalah yang menjelaskan beberapa metode penentuan perilaku terekam kilat pada penghantar saluran udara tegangan tinggi, yaitu metode Bursdorf yang merupakan metode empiris untuk menghitung jumlah gangguan kilat akibat kegagalan perlindungan kawat tanah, dan juga merupakan fungsi sudut proteksi, dan metode Populaski yang juga merupakan metode empiris untuk menghitung kegagalan perlindungan kawat pada saluran. Yang berikut landasan teori saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator stasiun atau pembangkit listrik menuju distribusi stasiun hingga sampai ke konsumen atau pengguna listrik. Secara umum, saluran transmisi terdiri atas 3 macam, yaitu saluran udara, saluran bawah tanah, dan saluran bawah laut. Saluran udara bawah tanah dan saluran udara bawah laut adapun komponen-komponen dari suatu saluran transmisi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah media untuk tempat mengalirkan arus listrik dari pembangkit gardu induk, atau dari GI ke GI lainnya yang terbentang melalui tower. Jenis-jenis kawat penghantar yang biasanya digunakan pada saluran transmisi adalah tembaga konduktivitas 100%, tembaga konduktivitas 97,5%, aluminium konduktivitas 61%. Kawat penghantar tembaga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kawat penghantar aluminium, karena konduktivitas dan kekuatan tariknya yang lebih tinggi. Akan tetapi, kawat penghantar tembaga juga memiliki kelemahan, yaitu untuk besar tahanan yang sama, tembaga lebih berat dan lebih mahal dari aluminium. Oleh karena itu, saat ini kawat penghantar aluminium telah menggantikan kedudukan kawat penghantar tembaga. Yang kedua, isolator. Isolator jaringan tenaga listrik merupakan alat tempat menopang kawat penghantar jaringan pada tiang-tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan secara elektris 2 buah transmisi tegangan ekstra tinggi sampai dengan tegangan 525 kV. Selain itu juga ada metode AIEE, yaitu metode perhitungan jumlah gangguan terekam kilat pada kawat tanah dengan menggunakan studi analog komputer yang dilakukan oleh E.L. Hender dan J.M. Clayton pada tahun 1949. Berdasarkan hal ini pula, penulis berkeinginan untuk melakukan kajian tentang perilaku petir pada saluran transmisi.
dengan tema analisis perilaku petir pada saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV dengan menggunakan metode Bursdorf. Yang ketiga, menata transmisi. Menata transmisi ini adalah energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara, pada umumnya menggunakan kawat telanjang, sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasi antara kawat penghantar tersebut dengan bende sekelilingnya dan untuk menyangga merentang kawat penghantar dengan ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia dan lingkungan sekitar. Kawat-kawat penghantar tersebut dipasang pada suatu konstruksi bangunan yang kokoh yang bisa disebut menara atau tower. Yang keempat, kawat tanah. Kawat tanah atau ground steel wire adalah kawat untuk melindungi kawat fasa dari sambaran petir. Kawat tanah atau kawat perisai pada jaringan ditempatkan di atas kawat fasa. Efektivitas perlindungan kawat tanah diharapkan mampu melindungi kawat fasa dengan baik sehingga tidak terjadi sambaran petir ke kawat fasa. Yang kelima, pembumian. Pembumian merupakan perhubungan bagian-bagian peralatan listrik yang pada keadaan normal tidak dialiri arus. Tujuannya adalah untuk membatasi tegangan antara bagian-bagian peralatan yang tidak dialiri arus dan antara bagian-bagian tersebut dengan tanah sampai pada suatu nilai yang aman untuk semua operasi, baik kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. Dan yang berikut, proses terjadinya petir. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur. Dan selama pergerakan dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada saat musim hujan. Karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan yang bermuatan negatif dan awan yang bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan. Yang berikut, metode penentuan petir pada menara transmisi. Secara umum, gangguan terekam kilat atau perilaku kilat pada penghantar udara tegangan tinggi dapat dibagi menurut tempat di mana kilat itu merekam. Yaitu yang pertama, metode Bursdorf. Metode Bursdorf merupakan metode empiris untuk menghitung jumlah gangguan kilat akibat kegagalan perlindungan kawat tanah dan juga merupakan fungsi sudut proteksi. Untuk mengetahui jumlah gangguan total tersebut, perlu diketahui jumlah hari guru rata-rata per tahun atau IKL dari daerah penghantar udara tegangan tinggi. IKL ini digunakan untuk menentukan kedapatan kilat per satuan luas daerah per tahun. Yang berikut, metode Populansky.
Metode Populansky juga merupakan metode empiris untuk menghitung kegagalan perlindungan kawat tanah pada saluran transmisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi sampai dengan 525 kV. Persamaan Populansky ini diturunkan berdasarkan data pengamatan yang dikumpulkan Bursdorf. Yang berikut metode AIEE adalah metode perhitungan jumlah gangguan terkaman kilat pada kawat tanah. Dengan menggunakan studi analog komputer yang dilakukan oleh E.L. Harder dan J.M. Clayton pada tahun 1949, metode ini menggunakan suatu model saluran transmisi dan suatu gelombang arus terkaman kilat. Tiruan dikenakan pada puncak menara dan pertengahan gawang. Yang kemudian tegangan-tegangan yang dibangkitkan diukur. Dan yang berikut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah menghitung probabilitas atau kemungkinan jumlah gangguan yang terjadi pada saluran udara tegangan tinggi SUTT yang disebabkan oleh gangguan terkaman kilat terhadap kawat fasa yang diakibatkan oleh kegagalan perlindungan kawat tanah. Perhitungan dilakukan berdasarkan data-data teknis sesuai dengan lokasi kajian, yakni saluran udara tegangan tinggi SUTT 150 kV GI Payakumbuh ke GI Koto Panjang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.